Saat merayakan bulan madunya di Havana, Kuba, Dom Toretto diberitahu bahwa sepupunya bernama Fernando terlibat perkelahian dengan rentenir lokal bernama Raldo setelah berhutang padanya. Dom kemudian tiba di tempat kejadian dan menantangnya untuk bertanding dalam sebuah perlombaan, di mana perlombaan tersebut adalah ajang balap mobil dengan mempertaruhkan nyawanya. Singkat cerita, balapan kemudian dimulai dan Raldo berhasil mendapatkan keunggulan awal sambil meminta teman-temannya untuk menghalangi jalan Dom. Tetapi Dom kembali dan mengalahkannya dengan selisih yang tipis. Setelah kalah dalam balapan, Raldo menghampirinya dan menyerahkan kunci mobilnya kepada Dom untuk memenuhi perjanjiannya. Namun Dom menolak untuk menerimanya dengan mengatakan bahwa ia hanya peduli dengan permainan. Saat kembali ke apartemennya di pagi hari, Dom kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Chip Hair dan membantu memperbaiki mobilnya yang rusak. Saat dia berbicara dengannya saat memeriksa mobil, wanita itu mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Dom segalanya. Dan ia sengaja mengacaukan mobilnya hanya untuk berinteraksi dengan Dom. Dia menawarkan pekerjaan kepadanya yang awalnya ditolak Dom, tetapi akhirnya menyerah saat dia memerasnya dengan menunjukkan video di ponselnya. Di sisi lain, seorang agen rahasia bernama Eric Reisner bertemu dengan agen dinas rahasia diplomatik bernama Luke Hope dan meminta bantuannya untuk mencuri perangkat EMP dari sebuah pos terdepan di Berlin. Tim yang terdiri dari Luke Hope sendiri adalah Roman Persis, Tess Parker, Ramsey, Letty, dan Dom. Mereka pada akhirnya berhasil mendapatkan perangkat tersebut, namun Dom menipu timnya dan mencurinya untuk Chip Hair sambil menabrakkan mobil Luke di jalan. That some bitch just crossed us. What? Luke memberitahu timnya tentang hal itu dan menyarankan mereka untuk kembali ke tempat yang aman sementara dia ditangkap oleh polisi. Singkatnya, tim kembali ke tempat persembunyiannya di mana mereka melacak telepon Dom dan menemukan bahwa dia telah melakukan percakapan rahasia dengan seseorang. Mereka mengira dia telah berpindah pihak, namun Letty tidak mempercayainya dan berdebat dengan timnya karena meragukan niatnya. Luke kemudian dibawa ke penjara di mana petugas bernama Mr. Nobody bersama dengan atasannya bernama Eric menemuinya dan menawarkan kebebasan jika ia mengakui kejahatannya, namun ia menolak tawaran tersebut. Big mistake, kid. Give him a break. Know your audience. I gave you your shot. You shit the bed. Di penjara, Luke melihat Dekarsau di penjara dan keduanya terlibat pertengkaran karena persaingan mereka yang sudah berlangsung lama. Good luck with that, Hercules. Woman gone bad, huh? Better get to digging. Sementara itu, Dom kembali ke Chip Hair dengan pesawat rahasianya di mana dia menunjukkan koleksi senjatanya dan mengungkapkan bahwa dia mengawasinya di Kuba. Dia tidak setuju dengan pendekatannya selama balapan dengan Raldo, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak mengembalikan mobilnya, tetapi Dom mengatakan bahwa dia telah membuat seorang teman dengan melakukan hal ini.
Sementara itu, Luke dan Shaw berhasil keluar dari penjara setelah mengelabui penjaga keamanan dan berjuang untuk keluar. Luke kemudian dibawa kembali ke sebuah fasilitas rahasia di mana timnya telah tiba untuk sebuah pertemuan. Mereka diberitahu tentang Chip Hare, yaitu seorang teroris siber yang masuk dalam daftar 10 orang yang paling dicari oleh Interpol. Chip Hare adalah seorang yang jenius yang dapat meretas sistem apapun, tetapi identitasnya tidak dapat ditemukan karena dia terus mengubahnya setiap 10 detik. Letty mengira dia tidak penting untuk misi mereka, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Dom sekarang bekerja untuknya, dan ia telah mengirimkan EMP kepadanya. Mr. Nobody memberinya pengarahan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa membiarkan Chip Hare memiliki EMP karena dia dapat menggunakannya untuk menciptakan zona perang di bagian manapun di dunia yang dia inginkan, dan mereka harus mendapatkannya kembali darinya. Ketika mereka berencana untuk melacak dia dan Dom, mereka kemudian diperkenalkan dengan anggota tim lainnya bernama Deckard Shaw yang mengungkapkan bahwa Chip Hare awalnya mendekati saudaranya bernama Owen Shaw untuk mencuri perangkat Nightshade dan mengganggu program perangkat lunak Godseye milik Ramsey. Meskipun mereka tidak ingin memasukkannya ke dalam tim dan berdebat dengan Eric, Shaw mengatakan bahwa ia ingin membalas dendam karena Chip Hare memanfaatkan saudaranya dan kemudian membiarkannya membusuk di penjara. Kedua belah pihak kemudian dengan terpaksa setuju untuk bekerja sama dan mulai melacak lokasi Dom yang mereka persempit menjadi gedung mereka tepat sebelum diserang olehnya dan Chip Hare yang mencuri perhatian. Because that's here. Saat mereka mencoba mencari solusi, Luke berkata Brian pasti tahu bagaimana menghadapi situasi ini, namun Letty mengingatkannya bahwa mereka memutuskan untuk tidak melibatkannya dalam kegiatan berbahaya. Setelah kembali ke pesawat, Dom berdebat dengan Chip Hare dan mengungkapkan rasa frustasinya karena bekerja dengannya, tetapi dia membawanya ke sebuah ruangan di mana dia telah menahan mantan kekasih Dom bernama Elena bersama dengan putra mereka yang tidak diketahui oleh Dom. Elena menunjukkan putranya dan mengatakan bahwa ia telah memberinya nama tengah Marcus, namun Dom harus menentukan nama depannya. I thought his father should give him his first name. Dom merasa emosional melihat putranya untuk pertama kalinya, namun percakapan mereka disela oleh Chip Hare yang mengancam akan membunuh Marcus jika Dom menolak bekerja untuknya. Dom pun merasa frustasi namun memutuskan untuk berada di sisinya karena ia tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan Elena dan Marcus. I got no choice. I didn't think so. You want to see the old Don? Watch. Di sisi lain, Shaw mengetahui bahwa Dom sedang menuju ke New York dan timnya memutuskan untuk mengejarnya sambil tetap bersembunyi dari radar Chip Hare. Mr. Nobody membawa mereka ke sebuah tempat rahasia yang berisikan koleksi mobil dan memberitahu mereka bahwa mobil-mobil tersebut diambil dari pengedar narkoboy. Meskipun Roman dan Ted sangat senang melihat koleksi mobil-mobil tersebut, ia meminta mereka untuk memilih mobil yang tidak dapat dilihat oleh Dom. Sebelum melanjutkan misi Chip Hare berikutnya untuk mencuri bola nuklir dari Menteri Informasi Rusia, Dom mengutak-atik mobilnya dan membawanya ke sebuah gang sempit memberitahu Chip Hare bahwa ia perlu memeriksa mesinnya. Dia berhasil menghindari sistem keamanannya dengan bantuan Raldo dan pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Owen dan ibu Deckard Shaw, yaitu bernama Magdalene. Saat Chip Hare mencoba mendapatkan visual yang jelas untuk melacaknya,
dia membuat kesepakatan dengan Magdalene dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan putranya dari Chipher. Sementara itu, dia menemukan lokasi sang menteri dan mengirimkannya kepada Dom memintanya untuk menyerang konvoi tersebut. Chipher menciptakan situasi darurat dengan meretas sistem mobil dan menggunakan fungsi auto drift untuk memblokir mobil menteri tersebut. Dom kemudian datang dan mengambil koper tersebut setelah mengancam akan meledakkan mobil, namun ternyata timnya sudah tiba di lokasi. Mereka mulai mengejarnya dan mencoba menghentikannya untuk mengambil koper tersebut. Dom mendapatkannya setelah menembak Dekarsau, namun Letty merebutnya dan melarikan diri. Dom pun mengejarnya dan kemudian melepaskan tembakan, tapi Letty tahu bahwa Dom mencintainya dan dia tidak akan menyakitinya. Saat mereka berbicara, asisten Chipher bernama Rhodes turun tangan dan berniat menembaknya, namun Dom menghentikannya dan memaksa Letty untuk melepaskan kasus ini. Tim kemudian berkumpul di mana Mr. Nobody memberitahu mereka bahwa Chipher telah mendapatkan EMP dan bola nuklir sehingga dia dapat menuklirkan tempat manapun di dunia. Di sisi lain, Dom kembali menemui Chipher, namun dia mengungkapkan kecewaannya terhadap Dom karena dia tidak menembak Letty. Untuk memberinya pelajaran, dia mengikat Elena dan menahan Marcus, mengancam Dom untuk menyakiti mereka. Dia mengatakan bahwa Dom telah membuat keputusan untuk melepaskan Letty dan sekarang harus menghadapi konsekuensinya, jadi dia memerintahkan Rhodes untuk menembak Elena dan mengancam akan membunuh Marcus jika dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Setelah menonton rekaman dari gang, Letty mengenali Rhodes. Setelah menonton rekaman dari gang, Letty mengenali Rhodes dan memberitahu timnya bahwa dia bertemu dengannya ketika dia bekerja dengan saudara laki-laki Shaw, di mana dia datang dan meminta mereka untuk mencuri perangkat Nightshade. Dia mengungkapkan bahwa dia juga menyewa orang lain bernama Jacandomus untuk mencuri mata Tuhan dari tim. Chipher menyadari bahwa Dom sangat terpukul atas pembunuhan Elena dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan balasan karena dia telah menghancurkan dua timnya sebelumnya. Dia juga mengingatkan Dom bahwa dia tidak tahu tentang anaknya sebelum bergabung dengannya, jadi dia harus berterima kasih padanya dan mematuhi perintahnya. Dia memberitahunya bahwa dia sekarang memiliki EMP dan bola nuklir yang dia rencanakan untuk digunakan untuk menuklir sebuah kota dan menunjukkan supremasinya kepada negara-negara adidaya. Ketika tim membahas situasi ini, Eric muncul lagi dan memberitahu mereka tentang pangkalan angkatan laut Rusia yang sudah tua yang sekarang diambil alih oleh sekelompok separatis. Dia memberitahu mereka bahwa Chipher berencana untuk menyerbu pangkalan tersebut untuk mendapatkan sebuah kapal selam tua Rusia. Dia mengungkapkan bahwa hal itu akan memberinya kekuatan yang sangat besar yang dapat disalahgunakannya untuk memulai Perang Dunia III, jadi mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan dunia dari rencana yang mengerikan. Tim kemudian tiba di Rusia dan mengawasi pangkalan tersebut untuk mencari tahu apakah Dom muncul atau tidak.
Kemudian dia segera tiba dan menggunakan EMP untuk melumpuhkan sistem tenaga dan pertahanan pangkalan tersebut. Gates are open. Let's get this party started. Knock, knock. Chip Hair memerintahkannya untuk melumpuhkan kapal selam nuklir juga sehingga ia dapat membajaknya dan menggunakannya untuk tujuannya. Sementara itu, Letty dan Ramsey masuk ke ruangan kontrol dan melumpuhkan upaya peretasan Chip Hair. Sementara Tej dan Roman memutuskan untuk masuk ke dalam gudang senjata untuk menonaktifkan aktivasi nuklir. Saat mereka bergerak menuju pangkalan, Chip Hair meminta Dom untuk bergegas ke tempat yang aman di mana dia akan menyerahkan putranya. Di ruang kontrol, Ramsey memutuskan sambungan jarak jauh ke kapal selam, tetapi Chip Hair mengaktifkannya kembali dan menyalakan kembali kapal selam. Sementara itu, ruangan kontrol diserang oleh para penjaga, namun Letty mengalahkan mereka. Tej memasuki ruangan senjata, tetapi Chip Hair menutup pintu dan menguncinya di dalam sambil melanjutkan pertarungan digitalnya dengan Ramsey saat keduanya mencoba mengendalikan kapal selam. Chip Hair akhirnya berencana meluncurkan rudal nuklir dan memulai hitungan mundur untuk aktivasi, tetapi Mr. Nobody menonaktifkan chip tepat pada waktunya. Setelah berhasil menonaktifkan rudal, Luke memerintahkan tim untuk menjaga gerbang laut untuk mencegah kapal selam masuk ke perairan dalam. Tim setuju dengan rencana Luke dan mulai berkendara, namun diserang oleh para separatis. Roman bertanya tentang rudal nuklir, namun diberitahu bahwa rudal tersebut tidak berguna tanpa chip yang baru saja dinonaktifkan. All right, I've had enough of this shit. Sementara itu, Shaw yang telah memasukkan kematiannya dan bergabung dengan saudaranya Owen mengganggu rencana penyelamatan putra Dom bernama Marcus itu. Terungkaplah Dom membuat kesepakatan dengan ibu mereka yang menjamin bantuannya dan Dom menyerahkan alat pelacak yang mereka gunakan untuk melacak Chip Hair. Chip Hair memerintahkan Rhodes untuk mengalahkan tim Dom dan menemukan rute tercepat untuk membawa kapal selam ke perairan dalam, tetapi dia diberitahu tentang pelanggaran keamanan di ruangan kargo. Dia mengirim tim keamanan untuk menjatuhkan mereka, tetapi Shaw berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Marcus, sementara Owen mengambil alih kendali pesawat. Back in a sec. Where's that smile? There it is. You're gonna shoot a baby? You sick bastard. Dom menerima telepon dari Shaw yang memberitahunya tentang misinya yang berhasil. Setelah mengetahui tentang keselamatan Marcus, Dom menyerang dan membunuh Rhodes sebagai balas dendam atas eksekusi Elena. That was for Elena. Dia kemudian menelpon Chip Hair untuk memberitahukan tentang kematian Rhodes dan bergabung kembali dengan timnya. Marah, Chip Hair memutus untuk menembakkan rudal pelacak impal merah ke arah kelompok itu, tetapi Dom mengejutkan semua orang dengan menggunakan suar mobilnya untuk memancing rudal kembali ke kapal selam. Meskipun kapal selam tersebut hancur, ledakannya juga mengenai mobil Dom, namun ia melompat keluar dan timnya mengelilinginya untuk menyelamatkannya dari api. Sementara itu, Shaw tiba di ruangan Chip Hair dan menghadapinya, namun dia melompat keluar dari pesawat sementara dia bergas menyelamatkan Marcus tepat pada waktunya. Di sisi lain, Letty kembali ke Dom yang meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan keluarganya. Mereka pun saling berpelukan sementara tim akhirnya bisa bernapas lega setelah menyelesaikan misinya. Pada akhirnya,
Tim merayakan kemenangan mereka di New York, di mana mereka dikunjungi oleh Mr. Nobody dan bosnya yang memberitahu Luke bahwa semua tuduhan terhadapnya telah dicabut dan dia dapat bergabung dengan pasukannya kembali, tetapi dia menolak tawaran untuk menghabiskan waktu bersama putrinya. Di sisi lain, Shaw dengan aman mengembalikan Marcus kepada Dom dan akhirnya menyelesaikan konfliknya dengan tim. Kemudian Dom memperkenalkan putranya kepada keluarga dan menamainya sebagai Brian sebelum merayakan kemenangan. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan terima kasih telah menonton. See you next time and bye bye.